Dalam beberapa hari mendatang, antusiasme sepak bola global akan mencapai puncaknya dengan digelarnya dua turnamen besar, yakni Piala Asia 2023 di Qatar dan Piala Afrika 2023 di Pantai Gading. Bagi para pemain, ini bukan hanya sebuah pertandingan biasa, melainkan kesempatan emas untuk bersinar di panggung internasional. Pemain-pemain Asia dan Afrika akan berlaga dengan semangat tinggi, tidak hanya untuk kehormatan negara mereka, tetapi juga untuk menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri di hadapan dunia, menjadikan turnamen ini sebagai batu loncatan menuju karir sepak bola yang gemilang. Namun di balik gemerlapnya Piala Asia dan Afrika, terdapat ketegangan terkait jadwal yang menimpa klub-klub Eropa. Turnamen ini diselenggarakan pada saat pemain berada dalam puncak performa di level klub, menyulitkan manajer dan tim medis untuk menjaga kebugaran pemain. Kontroversi pun muncul dengan klub-klub Eropa merasa terganggu oleh keputusan penyelenggara untuk menggelar turnamen pada waktu yang krusial ini. Bagaimana klub-klub Eropa menanggapi tantangan ini? Apakah mereka dapat menemukan solusi yang memuaskan semua pihak? Ataukah konflik jadwal akan terus berlanjut di masa mendatang? Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Piala Asia, evolusi jadwal sejak 2011. Sejak tahun 2011, Piala Asia mengalami perubahan drastis dalam tradisi penyelenggaraannya. Pada awalnya turnamen ini dihelat pada bulan Juli saat musim panas di Asia, seperti pada tahun 2007 yang berlangsung di Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Namun segalanya berubah saat Piala Asia 2011 digelar di Qatar. Untuk menghindari suhu panas ekstrim, turnamen dipindahkan ke bulan Januari, mengubah paradigma tradisional. Keputusan ini ternyata membuka lembaran baru karena Piala Asia 2015 di Australia juga mengadopsi jadwal yang sama. Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab mengikuti jejak Qatar dengan alasan serupa, mempertahankan penjadwalan pada bulan Januari. Meski sejatinya Piala Asia 2023 di Cina direncanakan kembali pada musim panas, namun pandemi COVID-19 membuat AFC mencoret Cina sebagai tuan rumah. Qatar menjadi penyelenggara yang baru dan seperti 2011, Piala Asia 2023 kembali berlangsung pada bulan Januari. Dengan perubahan ini, tradisi baru telah tercipta, menciptakan dinamika unik dalam kalender sepak bola internasional yang semakin berkembang. Bagaimana pergeseran ini akan mempengaruhi tren turnamen masa depan? Kita tunggu untuk melihat bagaimana Piala Asia akan terus berevolusi. Piala Afrika sudah mengganggu sejak 2013. Sejak tahun 2013, Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF telah membuat keputusan berani dengan menggeser jadwal Piala Afrika ke awal tahun. Tujuan utama adalah menghindari bentrok dengan turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Konfederasi, memberikan ruang untuk sorotan sepak bola internasional. Seiring perubahan tersebut, Piala Afrika kini menjadi pemandangan rutin pada bulan Januari hingga Februari. Pemain-pemain Afrika termasuk yang berkompetisi di klub-klub Eropa kembali ke tanah air untuk memperkuat tim nasional mereka. Meskipun memicu kebanggaan, hal ini tak luput dari kontroversi. Para pemain Afrika yang menjadi tulang punggung klub-klub di Eropa seringkali harus absen saat Piala Afrika, memicu ketidaksetujuan di antara penggemar dan manajer klub. Kepergian pemain adalah selama beberapa minggu dapat mempengaruhi performa klub mereka di level domestik dan kompetisi internasional. Namun meski kontroversial, pergerakan pemain Afrika ke tanah air pada bulan Januari telah menjadi tradisi yang sulit dihindari bagi klub-klub Eropa. Keluhan manajer dan kebanggaan pemain internasional. Tahun 2023 menjadi saksi akan peristiwa besar di dunia sepak bola, dengan Piala Asia dan Piala Afrika kembali dihelat pada bulan Januari. Namun di balik sorotan internasional, para manajer klub Eropa kembali harus merasakan ketidaknyamanan dengan perpindahan besar-besaran pemain. Seperti Jurgen Klopp, manajer Liverpool, mengungkapkan rasa kehilangan terhadap Wataru Endo dan Mohamed Salah. Endo, yang tengah dalam performa tangguh, dan Salah, motor serangan tak tergantikan, harus merapat ke Piala Asia.
Klub menyatakan kekecewaannya, namun tetap mengakui kehebatan keduanya. Saya senang dengan permainannya, sayang ketika dia sudah tampil begitu tangguh harus pergi ke Piala Asia. Namun ya tidak apa-apa, dia adalah pemain luar biasa dan untuk saat ini saya senang dengan performa yang dia tunjukkan, ungkap klub. Meski manajer merasakan ketidaknyamanan, pemain tetap memiliki hak untuk berkompetisi di turnamen kelas FIFA. Piala Asia dan Afrika memberikan panggung yang tak ternilai bagi mereka untuk mewakili negara mereka. Namun, perdebatan seputar dampak perpindahan pemain terus menjadi topik hangat, mengingat tekanan pada klub-klub Eropa yang harus beradaptasi dengan kehilangan pemain kunci di tengah musim. Piala Asia 2024, dilema internasional yang mengganggu. Tidak hanya klub dan pelatih Eropa yang merasa terganggu oleh jadwal Piala Asia dan Piala Afrika, tetapi juga pelatih Australia, Graham Arnold, menyuarakan kritiknya terhadap penjadwalan kontroversial Piala Asia 2024 di Qatar yang dihelat pada bulan Januari. Arnold menyoroti dua aspek krusial. Pertama, jadwal Januari memberikan keuntungan bagi negara-negara Timur Tengah, namun kedua, menimbulkan masalah bagi negara-negara dengan pemain yang berbasis di Eropa. Aturan FIFA mewajibkan klub-klub untuk melepaskan pemainnya selama kejuaraan kontinental, memicu tekanan dari tim-tim Eropa kepada beberapa pemain Australia. Ketidaknyamanan Arnold sangat masuk akal, terutama karena kompetisi di Eropa sedang memasuki fase krusial pada Januari hingga Februari. Tidak hanya Piala Asia, tim-tim Eropa juga melepaskan pemain kunci untuk Piala Afrika 2024. Graham Arnold menegaskan bahwa AFC perlu serius mempertimbangkan dampak jadwal pada bulan Januari, karena tidak hanya Australia yang berpotensi mengalami masalah, tetapi juga Jepang dan Korea Selatan, mengingat mayoritas pemain mereka bermain di Eropa. Sementara Arnold masih berupaya bernegosiasi dengan klub-klub Eropa terkait pelepasan pemain. Yang pasti armada Australia akan berkumpul di Qatar pada 1 Januari. Pemain yang berkompetisi di Eropa dipastikan akan absen hingga 8 pertandingan jika Australia berhasil mencapai final Piala Asia. Dengan dilema ini, pertanyaan tentang sejauh mana AFC akan merespon keprihatinan internasional tetap menjadi sorotan dalam perjalanan menuju Piala Asia 2024. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.